Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Riyadhus Shalihin. InsyaAllah kita akan membaca hadis tentang motivasi untuk mengajak kepada kebaikan. Baik, hadis nomor 174. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak orang lain ke jalan hidayah, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak dikurangi pahala mereka sedikit pun. Tanpa mengurangi pahala, bisa maknanya dia dikasih pahala dan yang ikuti enggak perlu khawatir, karena yang mengikuti ini pahalanya tidak dikurangi. Bisa juga maknanya tanpa mengurangi pahala mereka, nilainya sama seperti pahala orang yang mengikuti. Sehingga kalau yang mengikuti jumlahnya 100 orang, maka yang ngajak ini mendapatkan pahala dari 100 orang yang mengikuti tadi. Wa man da'a ila dhalalatin, dan siapa yang mengajak ke jalan dhalalah, ke jalan kesesatan, kana alaihi minal ithmi, maka dia akan menanggung dosa mithlu athami man tabi'ah, seperti dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dalam sejarah kehidupan manusia, yang namanya perbuatan itu mengikuti. Jadi kita rata-rata sebelumnya atau mengikuti orang yang kita anggap sebagai tokoh atau orang yang kita muliakan, sehingga manusia itu satu mengikuti, yang lain satu diikuti, yang lain mengikuti. Maka jangan sampai kita menjadi pionir dalam keburukan yang diikuti oleh orang lain, karena kita akan menanggung dosa setiap orang yang mengikuti kita. Pada asalnya wala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Tapi ketika kita menjadi penyebab, maka yang menjadi penyebab orang lain berdosa turut menanggung dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, maka siapa yang mengajak dan menjadi pemicu orang lain berbuat dosa, dia akan menanggung dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Baik, kita beralih ke hadis berikutnya. InsyaAllah cukup jelas makna dari hadis ini, dan tinggal berikutnya adalah perjuangan apa yang bisa kita lakukan untuk mengajak masyarakat. Komentari kalau ada masukan. Masya Allah. Berarti enggak jadi di clear chat, nanti jadi padu nih grup. Enggak apa-apa, pun biasa nggih. Nek ra padu ra mantap. Jadi kudu padu sik baru. Iya, orang kalau di dunia online karena enggak kelihatan itu cenderung lebih berani. Tapi kalau tatap muka seperti ini ya kadang arep ngomong izin ya. Makanya kalau diskusi sebaiknya pas ketemu saja.
pengenane sampean nge-share video itu sing bener pripun. Nah, ada. Kalau diskusi, insya Allah Jogjanya keluar. Jadi lebih lemah lembut, lebih santun. Tapi kalau di grup, jadi Jawa Timuran, Jawaan mana? Kita lanjutkan. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dari Abul Abbas. Beliau adalah sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menjelang peristiwa perang Khaybar. Perang Khaybar tahun berapa? 7. Tahun 7? 7 atau 9? Tahun perang Khaybar 9 Hijriah. Coba dicek. Perang Khaybar tahun 3 tahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perang Khaybar kurang lebih tahun 9 Hijriah. La tagadan, sungguh aku akan berikan bendera ini besok rajulan kepada seseorang. Yaftahullahu ala yadai, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menaklukkan daerah Khaybar melalui tangannya, karena dia yang membawa bendera. Dan perang di masa silam itu pusatnya bendera. Jadi kalau bendera tumbang, berarti pasukan dianggap kalah. Maka siapa yang membawa bendera, dia akan jadi sasaran serang. Karena itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair meninggal ketika peristiwa perang apa? Uhud. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu diserang karena dia yang membawa bendera kaum muslimin. Nah, yang nyerang Mus'ab bin Umair itu enggak kenal, dikiranya itu Rasulullah SAW. Namanya Ibnu Qami'ah. Sehingga saat Ibnu Qami'ah menusuk Mus'ab dengan menggunakan tombak, Ibnu Qami'ah itu teriak, qataltu Muhammadan, aku telah berhasil membunuh Muhammad. Seketika suasana perang langsung hening. Nabi Muhammad sudah meninggal. Kaum muslimin kebingungan. Masa Nabi sudah meninggal, kita mau memperjuangkan apa lagi kalau nabinya sudah meninggal? Sehingga yang membawa bendera nanti dia akan menjadi sasaran perang. Nabi SAW mengatakan, la'u'tiyanna rayata ghadan, aku akan serahkan bendera ini kepada orang yang dengan perjuangan beliau Allah akan bukakan daerah Khaybar. Sifat orang ini yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintainya, berikut juga Rasulnya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka di malam harinya masyarakat pun berdiskusi, siapa kira-kira yang akan dikasih bendera oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nanti akan berangkat bersama-sama menuju Khaybar untuk menaklukkan daerah Khaybar. Khaybar itu dihuni oleh siapa? Yahudi. Dan sampai sekarang Yahudi itu punya cita-cita, Israel punya cita-cita, karena mereka sudah berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, kita akan merebut kembali tanah nenek moyang kita untuk merebut Khaybar. Nah, Khaybar Saudi. Sehingga kalau mau mengambil alih Khaybar, ya dia harus berhadapan dengan Saudi. Dan dalam beberapa ceramah orang-orang Israel, mereka masih mengharapkan untuk mengambil kembali, merebut kembali tanah Khaybar. Makanya yel-yelnya sebagian pejuang Palestina, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammadin saufa ya'ud. Khaybar, Khaybar wahai Yahudi,
yang sudah menjadi harapan besar mereka. Kita sudah berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Kita akan menaklukkan Khaybar. Nah, Khaybar ada di Saudi. Khaybar dengan Madinah itu jaraknya berapa, Pak? Kurang lebih 100 kilo. 150 kilo. Masya Allah. Nah, coba kita lihat. Ini Khaybar di mana ini, Pak? Oh, ini Indonesia nih. Di sana masih gelap. Nah, ini Madinah ke arah utara. Inilah Khaybar. 165 kilo dari Madinah. Jadi kalau mau menguasai ini, ya dia harus berhadapan dengan negara yang di mana Khaybar itu berada. Dan sampai sekarang mereka belum berhasil, tapi cita-cita itu belum hilang. Karena ini yang dulu pernah ditinggali oleh orang Yahudi di zaman Nabi SAW. Kita lanjutkan. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Akhirnya masyarakat semuanya mereka berembuk, berdiskusi siapa nanti akan diberi bendera itu. Falamma asbahan nasu ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullu yarju ayyutaha. Begitu keesokan harinya masyarakat langsung berkumpul mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya berharap diberi bendera itu. Dan bagi para sahabat, mati di medan jihad itu kemuliaan, bahkan yang dicari. Begitu semuanya pada kumpul, ternyata Ali malah enggak ada. Maka beliau tanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila ya Rasulullah huwa yashtaki ainai. Ya Rasulullah, beliau sakit mata. Qala fa arsilu ilai. Minta dia ke sini. Fa utiya bihi. Akhirnya Ali dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi sakit mata. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aini. Kemudian matanya Ali diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'a lahu, lalu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabari'a, seketika langsung sembuh. Hatta ka'allam yakun bihi waja', seolah-olah tidak ada sakit sama sekali. Padahal sebelumnya belean, matanya belean, diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ditiru enggak Pak kayak gini Pak? Jenengan Arab golei idune sinten? Pak Ki barangkali mustahil. Nggih monggo. Dan ini termasuk di antara mukjizat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sekali mendoakan orang yang sakit itu bisa langsung sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan semacam ini kalau diberikan kepada manusia biasa selain Nabi, Masya Allah Pak, pengobatan alternatifnya lari sekali nanti. Bisa meraup keuntungan banyak. Yang masih meragukan saja kadang didatangi oleh banyak orang. Sehingga kadang kita juga merasa aneh ya, ini pengobatan alternatif ramato akal kau yang ini ya saya gelem. Sehingga pada cuman dikasih apa? Raja. Tahu raja nggak Pak? Raja itu Al-Quran atau bukan? Bukan. Sehingga cuman tulisan-tulisan yang tidak bisa dibaca. Misalnya ya, namanya tulisan raja kan huruf-huruf yang terpisah. Misalnya fa, ya, jim, faijo. Loh, cuman seperti ini tulisnya. Ba, terus ro, kaf, barok. Ini ditaruh di kertas lalu dicelupkan. Setelah itu diminum. Kalau Al-Quran para ulama membolehkan, dan sebagian ulama
meruqyah dengan menggunakan tulisan Quran. Sehingga jenengan misalnya nulis Bismillahirrahmanirrahim di dalam kertas, lalu dicelupkan di air, dipakai obat, itu masih boleh. Tapi kalau seperti ini nggak bisa dibaca. Sehingga huruf muqatta'ah kita kenal ya, itu kan bukan bahasa Arab, itu seperti huruf abjad yang disusun. Coba jenengan maca apa nih Pak? Ini bacaannya apa? N R T U. Ini bacanya apa ini? Naruto kan? Hah? Mboten toh kok Naruto. Orang tidak akan bisa membaca ini dengan tepat, apalagi misalnya dikasih Z. Kalau kayak gini bisa dibaca ya. Nah, ini bisa dibaca ini. Kalau ini bisa dibaca. Baik. Sehingga kalau cuman huruf ditata ini kan tidak bisa dibaca. Maka ketika ada huruf Arab ditata, ini nggak bisa dibaca. Makanya seperti ini dibaca bukan fayaja atau fayuja, bukan, tapi fa dibaca terpisah. Sebagaimana orang ketika dia membaca huruful muqatta'ah dalam Al-Quran. Kita lanjutkan. Fa'tahur rayah, lalu Ali bin Abi Thalib diberi bendera tadi. Faqala Aliyun, lalu Ali mengatakan, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana? Apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita? Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unfudh ala rislik, maju terus, hatta tanzila bisahatihim, sampai kau tiba di wilayah yang dekat dengan mereka. Tsumma du'uhum ilal Islam, lalu dakwai mereka untuk mau masuk Islam. Dan penduduk Khaybar beragama Yahudi. Dakwai mereka untuk mau masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan sampaikan kepada mereka yang wajib untuk mereka tunaikan berupa hak-hak Allah yang ada di sana. Fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida. Nah, Ali dikasih motivasi. Sebelum memerangi mereka, ajak mereka masuk Islam. Demi Allah, jika Allah berikan petunjuk satu orang disebabkan karena dakwahmu, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Onta merah itu kayak gimana sih Pak? Onta kuat nurut, itu onta merah, makanya mahal. Sehingga digambarkan oleh Nabi SAW, kalau kamu berhasil untuk mendapatkan satu orang yang kau dakwai, itu lebih baik daripada kendaraan yang mahal. Baik, kita sepakat bahwa yang memberi hidayah, siapa yang memberi hidayah? Allah, bukan manusia. Saya tidak bisa memberi hidayah, siapapun tidak bisa memberi hidayah. Kita hanya bisa memberi penjelasan. Arab melu monggo, ramelu ya urusan dewi-dewi. Kalau mau ikut silahkan, kalaupun gak ikut itu urusan pribadi masing-masing. Tapi pahalanya besar jika Allah memberi hidayah. Jadi Allah memberi hidayah. Nah, di sini Allah jadikan makhluk sebagai sebabnya. Ada sebab, yaitu dakwah atau ajakan makhluk. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah dengan sebab dakwah makhluk, maka yang menjadi sebab dikasih pahala. Padahal yang menjadi sebab ini tidak memberi hidayah. Sehingga kita cuma menyampaikan. Masalah orang mau nerima dan tidak mau nerima itu urusan mereka.
Dari sini seharusnya membuat kita termotivasi untuk semangat dalam memberikan hidayah, memberikan pencerahan kepada masyarakat sebisa yang kita jangkau. Wah, ini aku kon ngaji ra iso, Pak. Nah, banjur isone ya mau ngrungokno pengajian dan bisa nge-share pengajian. Nah, kita punya kesempatan itu. Bisa enggak kamu nge-share pengajian? Sehingga kita share misalnya di grup WA, di medsos apapun, dan membuat orang tertarik untuk nonton, untuk melihat. Apalagi nyuwun sewu ya, kalau ada banyak dukungan, like, dukungan apalagi, biasanya kan like, terus love, dan seterusnya. Begitu kita melihat, oh banyak dukungan, ikut dukung, walaupun Anda hanya bermodal jempol tangan kiri. Kan like-nya gini atau begini? Pakai tangan kiri kan? Jempol tangan kiri tapi naik nanti ratingnya. Itu bisa membuat orang jadi semakin tertarik dalam mendapatkan penjelasan di video itu. Allah Subhanahu wa taala yang ngasih hidayah, kita hanya menyampaikan, dan ketika kita menyampaikan, kalaupun ada orang yang dapat hidayah, kita diberi pahala. Walhamdulillah. Selanjutnya kita beralih ke hadis Anas. Wa an Anasin radhiyallahu anhu. Siapa nama bapaknya Anas? Malik. Anas bin Malik bin Nadhr. Siapa nama ibunya Anas? Bu Malik. Sudah cukup sering ini. Ibunya Anas siapa namanya? Ya, Ummu Sulaim. An-nafatan min Aslam. Anas bercerita, ada seorang pemuda dari Bani Aslam. Qala, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi. Dia daftar. Seorang pemuda daftar di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku pengen ikut perang, tapi aku tidak punya perbekalan yang bisa aku bawa. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, i'ti fulanan. Coba kamu datang ke Pak Haji Fulan. Fa innahu qad kana tajahaza famarida. Dia itu sudah persiapan, sudah punya perbekalan, tapi qadarullah orangnya sakit. Tapi sekarang orangnya sakit, sehingga mau berangkat jihad enggak jadi karena orangnya sakit. Fa'atahu, maka pemuda ini pun mendatangi orang tadi. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam wa yaqulu a'tini alladhi tajahhazta bihi. Rasulullah SAW memberi salam untuk Anda. Jadi kemudian pemuda ini datang ke Pak Haji tadi, ke orang kaya tadi. Lalu Nabi SAW, mohon maaf tadi saya nyebut Pak Haji ya, orangnya belum haji. Karena kan ini sebelum peristiwa haji wada. Maka Rasulullah SAW setelah menyuruh orang ini, orang itu datang ke Fulan tadi. Wahai Fulan, Nabi SAW memberi salam untuk Anda, dan beliau minta agar Anda memberikan perbekalan yang sudah Anda persiapkan kepadaku. Faqala, lalu orang itu mengatakan, ya Fulanah, memanggil istrinya, wahai Fulanah, a'tihi alladhi tajahhaztu bihi wala tahbisi minhu syai'a. Wahai Fulanah, coba perbekalan yang sudah aku siapkan kasihkan ke pemuda ini, enggak usah ditahan. Fa wallahi la tahbisina minhu syai'an fayubaraka laki fihi. Demi Allah, ketika kau menahan harta itu untuk kepentingan jihad, maka nanti Allah tidak akan memberikan keberkahan bagimu. Baik. Hadis riwayat Muslim. Sehingga di situ terjadi kongsi. Pemudanya sebagai pelaksana, orang yang menyiapkan perbekalan
dia sebagai pemodalnya. Kongsi untuk meraup pahala jihad. Saya nggak bisa berangkat karena sakit, kamu silakan berangkat, silakan kau pakai kudamu. Ini kuda saya, silakan kau pakai. Kau boleh pakai ini senjata saya, ini baju besi saya, dan itu mahal. Karena salah satu di antara benda yang mahal di masa silam adalah perlengkapan perang. Perang kalau sudah berurusan dengan senjata itu selalu mahal. Misalnya tembak itu harganya berapa yang asli? Pak Budi pernah beli nggak? Mahal ya? Mahal. Damai itu murah, perang itu mahal. Sehingga kita selalu jaga kedamaian, jaga untuk suasana aman. Karena kalau sudah terjadi chaos, perang itu mahal. Bukan hanya sebatas mahal di materi, termasuk juga sampai pada jiwa banyak yang hilang. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita beralih ke bab yang baru. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Kita sambung dulu. Belum ngantuk kan? Belum? Atau sudah mulai ngantuk? Babun fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Bab tolong menolong kerjasama dalam albir dan takwa. Ada beberapa kata yang mirip ya. Seperti ini, iman dan Islam, fakir dan miskin. Nah, di antara kata yang mirip adalah bir dan takwa. Ini dua kata yang mirip. Dua kata yang mirip ini punya kaidah. Jika disebutkan salah satu, maka maknanya mencakup keduanya. Jika disebutkan keduanya, maka nomor satu dan nomor dua beda. Sehingga disebutkan Islam saja, maka maknanya mencakup iman. Disebutkan iman saja, maknanya mencakup Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu puasa. Jenengan kok ora poso? Aku baru muslim, belum mukmin. Salah atau benar? Aku kan baru muslim, saya belum mukmin. Maka ora wajib poso. Salah atau benar? Hah? Salah. Kenapa salah? Ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, maknanya adalah wahai wong muslim. Fakir sama miskin sama atau beda? Kalau disebutkan bareng beda. Tapi kalau disebutkan salah satu saja, ini untuk orang miskin. Di sini nggak ada yang miskin ya Pak, adanya fakir. Ayo kayak no pisan, lebih parah daripada miskin. Bir dan takwa. Apa sih makna bir? Bir dan takwa kalau digandengkan, bir itu amal baik, sedangkan takwa itu menghindari maksiat, amal buruk. Itulah takwa. Maka ketika digandengkan bir dan takwa, bir itu berarti dia berusaha melakukan amal baik, takwa itu menghindari maksiat dan amal buruk. Dan sekarang nama-nama indah semacam ini dipakai untuk minuman yang memabukkan ya. Birrul walidain. Makanya ikuti nasihat orang tua. Nggih, Pak. Mereka cap orang tua. Dan ini penyalahgunaan istilah. Padahal ini istilah yang mulia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bir adalah beramal baik. Kita diperintahkan untuk
tolong menolong dalam menjalankan perintah dan menghindari maksiat. Sehingga kalau ada orang yang sedang melakukan kebaikan lalu kita tolong, maka kita turut mendapatkan pahalanya. Kita lanjutkan. Masya Allah. Minta tolong dikasih tisu, Pak. Masya Allah. Nah. Alhamdulillah. Ini tolong menolong dalam bir kebaikan ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lakukanlah tolong menolong dalam berbuat baik dan dalam takwa. Sehingga antara yang diam dan yang menolong beda. Ada sebagian orang yang dia itu ringan tangan. Ngerti koncone butuh ya ora usah dijaluk, wis nawakno. Sehingga kalau ada orang yang sedang butuh, sebaiknya kita nunggu penawaran, kita menawarkan atau nunggu permintaan. Saya ulang ya. Kalau ada orang yang butuh, sebaiknya kita menawarkan atau nunggu permintaan? Menawarkan. Orang misalnya kesulitan dapat parkir karena yang datang banyak. Sini Pak, saya bantu. Langsung dibawa ke parkiran rumah atau kemana. Insya Allah masuk dalam kategori albir dan takwa. Saya punya kenalan ya. Dia ini setiap pengajian lakukan hal kecil yang bisa membantu orang ketika pengajian. Akhirnya noto sandal. Sehingga pengajian berlangsung, itu dia noto sandal. Kenapa kok noto sandal? Ya saya mungkin tidak bisa ngasih infak, saya tidak bisa ngasih apa, maka saya noto sandal jamaah. Sekecil apapun yang bisa dilakukan, dia lakukan, memberi manfaat bagi orang lain. Noto sandal itu ngasih manfaat gak? Ngasih manfaat ya. Sehingga begitu keluar masjid sudah dalam posisi rapi menghadap ke arah luar masjid. Ada sebagian jamaah ketika masuk masjid itu mundur karena sandalnya ditoto sekalian parkir mundur gitu. Tapi nanti ketika masuk masjid jadinya mundur. Nah ini kurang bagus ya. Karena harusnya masuk masjid itu maju. Lebih terhormat jalan maju atau jalan mundur? Maju. Sehingga kalaupun misalnya sandalnya mau sekalian ditata, jalannya harus tetap maju. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia selalu dalam kerugian. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Untuk menjelaskan bahwa manusia itu selalu dalam kondisi rugi. Coba kita lihat ini. Wal 'asr. Terus innal insana lafi khusrin. Ini ayat kedua. Baik. Dalam sumpah itu ada 3 unsur utama. 1 namanya alat untuk bersumpah, adawatul qasam. 2 namanya muqsam bihi. 3 namanya muqsam alai. Ini namanya adawatul qasam. Yang ini namanya al-muqsam bihi. Yang ini namanya al-muqsam alai. Jadi maksudnya gini, orang ketika bersumpah dia akan menggunakan kata sumpah. Kata sumpah apa kalau dalam bahasa Indonesia? Demi. Demi itu kata sumpah. Nah kemudian dia akan menyebutkan kata kedua setelah kata sumpah
sesuatu yang diagungkan. Nah, kaum muslimin hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah. Demi Allah atau demi nama Allah. Nah, terus ketika dia selesai bersumpah pasti ada maksud. Kamu bersumpah itu maksudnya apa? Nah, maksud bersumpah itu namanya muqsam alai. Misalnya ya, Bapak ketemu Pak Doso, ketemu Pak Budi. Demi Allah. Terus apa Pak demi Allah? Ya demi Allah. Mong demi Allah tok gitu. Tumon enggak seperti ini, Pak? Pernah ada? Enggak ada. Demi Allah wonten apa ya, Pak? Ya wis demi Allah. Berarti itu bukan sumpah. Pasti dia nanti punya maksud tertentu. Demi Allah, kau harus datang nanti malam. Nah, kalimat kau harus datang nanti malam itu namanya muqsam alai. Begitu ya? Nah, muqsam bihi dengan muqsam alai, al-muqsam bihi dengan muqsam alai itu selalu selaras. Dalam Al-Quran muqsam bihi dengan muqsam alai itu selalu selaras. Sehingga kalau kita bertanya di sini, kenapa Allah bersumpah demi waktu untuk mengatakan semua manusia itu rugi? Karena waktu itu modal utama bagi hamba. Waktu itu sama dengan apa, Pak? Waktu bagi manusia. Waktu bagi manusia sama dengan umur. Gitu? Ya. Umurnya jenengan pinten? 60 tahun. Oh, berarti sudah diberi waktu oleh Allah untuk hidup di muka bumi selama 60 tahun. Karena waktu itu seperti umur. Baik. Waktu yang merupakan umur ini merupakan modal manusia. Modal untuk beramal. Sebab kalau kita enggak punya waktu kan enggak bisa beramal. Enggak punya umur ya mati. Nggih. Maka dia modal manusia untuk beramal. Nah, pertanyaannya, ketika orang dapat modal, maka di sana ada 3 kemungkinan. Coba lihat ini ya. Orang ketika dikasih modal ada 3 kemungkinan. Berangkat bawa modal, pulang bawa untung. Yang kedua, berangkat bawa modal, pulang modal habis, enggak bawa apa-apa. Yang ketiga, berangkat bawa modal, pulang bawa utang. Dari 3 ini yang paling rugi yang mana? Yang ketiga. Kamu itu berangkat bawa modal, kok mulai-mulai bawa utang. Kalau modalnya habis itu masih mending. Dan demikianlah manusia. Kita semuanya sedang melakukan perjalanan panjang. Dan Allah kasih kita modal. Dan nanti kita akan pulang ke Allah. Pulang kembali kepada Allah. Maka saat manusia itu pulang kembali kepada Allah, kalau kemudian dia pulang bawa utang atau bawa dosa, Masya Allah, dosanya lebih besar. Tapi kalau dia pulang tidak bawa apa-apa, berarti amalnya enggak ada. Yang terbaik adalah ketika dia pulang dan dia bawa untung, dia bawa pahala. Demikianlah kenyataannya bahwa manusia lebih banyak pulang bawa utang. Modalnya hilang, pulangnya bawa utang. Wallahu a'lam. Sehingga kita upayakan jaga waktu baik-baik, karena waktu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, siapa nama asli Imam Syafi'i? Siapa nama asli Imam Syafi'i? Pak Joko mungkin punya jawaban. Siapa nama asli Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalaman makna, Imam Syafi'i pernah menyampaikan satu pernyataan yang semakna, yang maknanya sebagai berikut. Innan nasa au aktsarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Banyak orang yang mereka lalai dari merenungkan surat ini.
Padahal kalau surat ini direnungkan dalam keterangan yang lain, beliau mengatakan lakafathum, lawasiathum, itu sudah mencukupi motivasi bagi mereka. Karena kita tentu saja tidak ingin jadi hamba yang rugi, sehingga kita berusaha gimana caranya agar waktu yang diberikan oleh Allah itu menghasilkan manfaat. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. InsyaAllah masih banyak hadis yang panjang-panjang dan akan kita baca di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya silahkan jika jamaah ada yang mau disampaikan. Tidak ada, walhamdulillah, kita akhiri. Yang belakang ada mikrofon? Ya, silakan Pak Nur. Ji. Sumpah kepada makhluk disandarkan kepada Allah. Contohnya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik. Sumpah dengan menyebut makhluk itu termasuk perbuatan syirik kecil. Sampai Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia kufur atau dia musyrik. Oleh karena itu, bersumpah dengan menyebut selain Allah dalam agama kita dilarang keras. Contohnya apa, Pak? Demi matahari, demi bulan, itu tidak boleh. Karena sumpah dengan menyebut nama selain Allah tidak diperkenankan. Ada yang lain misalnya, demi kehormatanku aku berjanji. Itu apa itu? Trisatya atau Dasadharma Pramuka. Lali ya. Wis ora tahu pramuka nggih. Dia mengatakan demi kehormatanku. Kehormatan itu makhluk. Dan tidak boleh bersumpah dengan menyebut demi kehormatanku. Demi kehormatan orang tuaku. Itu tidak boleh. Karena itu bersumpah yang tujuannya menyebut makhluk. Pak, tapi kalau kayak gini Pak, demi kamu aku bekerja. Itu demi bukan sumpah, itu untuk kamu ya. Bukan demi yang artinya sumpah. Dia bekerja demi anak. Berarti maksudnya dia kerja untuk anak. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan tadi. Demi keadilan yang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, begitu? Kalau maknanya untuk keadilan, jadi demi di situ untuk, ya, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau demi di situ sumpah, yang kita tahu keadilan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa itu buatan manusia. Sehingga yang ini berarti sumpah dengan menyebut makhluk. Wallahu a'lam. Apakah sumpah jabatan seperti itu kalimatnya? Oh, putusan pengadilan ada seperti itu. Ya, kalau maksudnya adalah untuk tujuan demi membangun keadilan atas asas ketuhanan yang Maha Esa, itu bukan sumpah saya kira. Lebih ke untuk tujuan. Baik, demikian. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.